Itu perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Smita dari kelas MP 1005. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dalam mata kuliah perkembangan peserta didik terkait tentang konsep, definisi, prinsip, dan karakteristik belajar. Tadi yang pertama yaitu terkait dengan konsep belajar. Langsung ke konsep belajar. Nah, dalam konsep belajar ini dikatakan belajar itu memiliki arti ataupun pengertian tergantung dari siapa yang mendefinisikannya. Banyak orang yang telah menyepakati dari itu, yaitu termasuk dalam kegiatan seperti menghafal, mengumpulkan fakta, mengikuti pelatihan, dan sebagainya. Namun, Claydon dan Hareva mengklasifikasikan belajar menjadi 3 kategori, yaitu learning how to think, yaitu belajar untuk mengetahui sesuatu, dan yang kedua yaitu learning how to do, belajar bagaimana melakukan sesuatu, dan learning to be, yaitu belajar memanusiakan, ataupun learning to live together, yaitu belajar bersosialisasi dengan teman sebayanya. Yang selanjutnya yaitu definisi belajar menurut para ahli. Definisi yang pertama yaitu menurut Cronbach dalam bukunya Educational Psychology menyatakan bahwa learning itself done by a change in behavior as a result of experience. Jadi belajar menurut Cronbach itu adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalamannya. Sedangkan menurut Chaplin 1972 membatasi belajar menjadi 2 rumusan, yaitu pertama, belajar adalah perolehan perubahan yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Dan yang kedua yaitu belajar adalah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Dan yang ketiga yaitu Hinman pada tahun 1978 di dalam bukunya The Psychology of Learning and Memory berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme manusia atau hewan yang disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Slide selanjutnya. Ernest R. Hilgard mengungkapkan dalam bukunya Theories of Learning mengemukakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang melalui pengalaman yang diulang-ulang yang bukan merupakan perkembangan respon pembawaan, bukan karena Robert M. Gagner dalam bukunya Conditions of Learning mengatakan belajar adalah perubahan watak manusia yang berlangsung lama yang bukan berasal dari proses pertumbuhan anak. Pada pembahasan yang selanjutnya membahas tentang prinsip belajar. Dalam prinsip belajar terdapat
beberapa prinsip belajar, yang diantaranya yaitu terdapat prinsip hanya dipengaruhi oleh kesiapan individunya. Ini dapat yang diberikan ini sesuai dengan kesiapan ataupun kematangan usia, kemampuan, minat, serta bakat. Kesiapan peserta didik harus dapat dikaji terlebih slide selanjutnya yaitu membahas tentang untuk slide yang selanjutnya membahas tentang tugas prinsip kesiapan. Biasanya tugas-tugas di prinsip kesiapan ini lebih ke arah mengerjakan apa yang telah diinstruksikan oleh guru, misalkan. Nah, untuk prinsip motivasi. Dalam prinsip motivasi ini, menurut Morgan, biasanya dalam prinsip ini tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Biasanya individu bersungguh-sungguh ataupun murid bersungguh-sungguh menunjukkan minat dan perhatiannya yang berusaha keras kemudian waktu untuk kegiatan belajar dan terus-kerja sampai tugas-tugasnya terselesaikan. Prinsip ini apabila dikaitkan dengan pembelajaran harus memperhatikan beberapa dan yang ketiga yaitu motivasi berprestasi dalam pembelajaran. Motivasi kompetisi. Biasanya motivasi ini menunjukkan kompetensi peserta didik berusaha untuk melakukan keinginannya sesuai dengan kemampuan minat serta bakat. Untuk slide selanjutnya mengenai prinsip perhatian. Di dalam prinsip perhatian ini terdapat strategi kognitif, yaitu yang pertama berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan keempat, mengabaikan stimulus yang tidak relevan. Dalam prinsip perhatian ini, biasanya dirinya pada tugas yang akan diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, dan memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan, dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Yang selanjutnya yaitu prinsip persepsi. Dalam prinsip persepsi adalah persepsi yaitu
sesuatu yang bersifat kompleks yang memberikan ataupun menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Semua proses belajar itu selalu dimulai dari persepsi, baik itu persepsi yang dianggap kegiatan awal yang secara struktur kognitif yang bersifat relatif selektif ataupun teratur. Dan oleh karena itu, dengan adanya persepsi yang bersifat relatif seleksi dan teratur ini, maka peserta didik ditanamkan sejak dini untuk memiliki persepsi yang baik dan akurat terhadap apa yang akan dipelajarinya. Agar persepsi ini berfungsi secara efektif, maka kemampuan untuk mengadakan persepsi tentang sesuatu yang dijadikan sebagai kebiasaan dalam memulai pembelajaran. Prinsip yang selanjutnya yaitu retensi. Retensi ini diartikan sebagai apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah ini sesuatu. Biasanya prinsip retensi ini mengemukakan terkait dengan isi pembelajaran yang bermakna akan lebih mudah diingat, serta benda yang jelas, konkret akan lebih mudah diingat dibandingkan yang abstrak. Retensi akan lebih baik untuk isi pembelajaran yang bersifat konseptual atau kata-kata yang memiliki kekuatan asosiatif. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip transfer. Maksud dari kata transfer ini merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat dipengaruhi atau mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu hal yang baru. Dalam prinsip transfer ini terjadi apabila pengalaman yang diperoleh sebelumnya menghambat untuk kerja dalam tugas-tugas baru. Dan transfer ini memiliki prosesnya, yaitu slide selanjutnya. Di antara proses dalam tahap prinsip transfer terdiri dari pengelompokan, generalisasi, dan strukturisasi materi. Dan yang kedua yaitu terdapat hubungan dalam berbagai bentuk maupun ukuran, adanya struktur dalam, dan adanya proses berpikir yang konsisten. Dari semua prinsip-prinsip yang telah saya sampaikan, prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran meliputi kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran, motivasi peserta didik untuk senantiasa mengikuti pembelajaran, perhatian, persepsi, kekuatan retensi, dan transfer agar pengetahuan yang telah dipelajarinya dapat diaplikasikan pada situasi yang lain ataupun situasi yang tepat. Dalam pembahasan yang selanjutnya yaitu membahas tentang karakteristik belajar. Dalam buku Quantum Teaching, dijelaskan bahwa karakteristik belajar seseorang ataupun gaya belajar seseorang dalam bukunya itu diuraikan bahwa siswa memiliki ataupun kombinasi dari ketiganya yaitu tipe visual, tipe auditorial, dan kinestetik. Ketiga tipe ini memiliki ciri khas dan penanganan khusus pula. Adapun ketiga tipe belajar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Gaya belajar tipe visual. Gaya belajar tipe visual ini mengandalkan visual ataupun penglihatan. Biasanya memiliki ciri
berbicara dengan cepat, pengejaan yang baik, teliti terhadap yang detail, membaca cepat dan tekun, lebih suka membaca ketimbang dibacakan. Lalu mengingat apa yang dilihat daripada mengingat dari apa yang dia dengar. Adapun belajar oleh peserta didik yang memiliki gaya tipe visual ini yaitu dengan cara menggunakan kombinasi peraga visual, yaitu yang berupa gambar ataupun simbol sehingga masalah-masalah tersebut bisa diminimalisir. Untuk gaya yang selanjutnya yaitu gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial ini yaitu biasanya mendominasikan dengan menggunakan audio ataupun pendengaran. Nah, biasanya peserta didik yang memiliki gaya belajar tipe auditorial ini biasanya mampu berbicara dengan diri sendiri, pandai dalam menyampaikan pesan verbal, dapat mengulangi dan meniru nada, birama ataupun warna suara tertentu ketika bercerita, memiliki kesulitan ketika menulis, tapi pandai bercerita dan fasih ketika berbicara, senang berdiskusi, berbicara dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Adapun penanganan belajar dalam gaya tipe auditorial ini yaitu dengan cara sering diajak diskusi ataupun menyampaikan sesuatu atau pendapatnya mengenai pelajaran. Yang selanjutnya yaitu gaya belajar kinestetik. Yang dimaksud dengan gaya belajar tipe kinestetik ini adalah yaitu gaya belajar yang mendominasi atau menggunakan lebih sering mempraktekkan atau bereksperimen ataupun bisa disebut dengan uji coba yang memiliki ciri seperti berbicaranya dengan perlahan dan cermat, berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, menghafal sambil berjalan dan melihat, belajar melalui manipulasi atau praktik, senang berkreasi, dan tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. Biasanya penanganan dalam gaya tipe kinestetik ini dibantu dengan melibatkan mereka dalam belajar secara langsung ataupun praktek. Khusus untuk tipe ini biasanya prestasi mereka di bawah rata-rata dan kompensasi mereka agak sedikit sebagai pembuat keributan, tetapi mereka menonjol di bidang seni ataupun untuk slide selanjutnya. Mengenai kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan, menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, di mana perubahan itu dapat mengarah pada tingkah laku yang baik, tetapi ada juga kemungkinan mengarah pada tingkah laku yang lebih buruk. Belajar adalah perubahan tingkah laku atau watak seseorang yang bersifat tetap sebagai hasil dari pengalaman dan latihan, bukan karena proses pertumbuhan maupun kematangan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah.
Assalamualaikum warahmatullahi